Nandulis juga aktif memperjuangkan Persebaya yang 1927 ya Ndul. Bahkan ketika pada tahun berapa aku lupa, waktu Bu Risma kunjungan ke sana, si Nandul sama Mbak Isabella itu juga Iya, menemui 2016. Bu Risma untuk mempertanyakan nasib dari Persebaya. Itu bisa diceritakan nggak Ndul prosesnya waktu itu, waktu ketemu Bu Risma dan responnya Bu Risma sendiri itu gimana waktu itu? Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang sekarang Aja nafas ah. sekarang aku lagi sama Thalia, salah satu bonek yang sekarang lagi di Hanover ya. Iya, di Hanover. Ini masih di itu. Aku biasa ini deh. Aku sama Thalia akrabku manggil Nandul ya. Tak panggil Nandul aja ya. Ya, itu emang nama lapangan. Malam ya. Nama punggung. Nama punggung. Jadi kita balik lagi di Green Voice Podcast. Kamu bisa temukan di channel PMP UM Surabaya. Kali ini lagi sama Nandul. Nandul ini salah satu bonita yang sekarang sudah bertahun-tahun menetap di Hanover. Iya, udah 4 tahun. Iya, Ndul. Bisa nyeritain nggak, Ndul? Gimana kok akhirnya isok tutuk kono dan survive bertahun-tahun itu piye, Ndul? Iya, jadi pertamanya aku tuh mau kuliah ya, soalnya lulus SMA maunya kuliah gitu. Terus cari-cari kuliah tuh gimana? Karena kuliah tuh juga penting kan, karena itu kayak investasi buat masa depan ya. Terus aku juga waktu itu ikut banyak seminar tentang kuliah-kuliah, misalnya oke, ada seminar kuliah di Yogyakarta atau di Jawa Timur atau dimanapun. Terus waktu itu aku ikut seminar juga buat kuliah di luar negeri. Terus dari situ aku tuh sebenarnya pengen maunya tuh kuliahnya di Jepang. Tapi karena di Jepang itu biaya hidupnya sangat tinggi, terus kuliahnya juga bayar, akhirnya milih Jerman karena di Jerman biaya hidup memang juga tinggi, tapi ya sepadan lah sama di Jakarta. Kalau sekarang kan kalau sewa apartemen di Jakarta juga harganya 10 jutaan kan, di sini juga lah sama. Terus bedanya di Jerman ini kita nggak disuruh bayar uang kuliah, jadi cuman ada iuran buat kuliah, dan iuran itu sebenarnya dikit banget karena itu per semester sekitar berapa ya kalau dirupiahin, mungkin 5 juta ya, dan itu pun kenapa? Cuma 5 juta. Ya cuma 5 juta, dan itu bukan biaya kuliah, tapi itu cuma biaya buat misalnya, jadi kita tuh dapat namanya semester tiket, itu seperti ini teman-teman, jadi kayak kartu mahasiswa gitu. Ya ini Uh, kartu mahasiswa gitu, dan dengan kartu ini tuh kita bisa naik angkutan umum di Jerman, maksudnya di satu provinsi itu tuh gratis. oh, sudah terintegrasi ya, Ndul, kartu mahasiswa. Iya. Iya, iya, Hmm. iya, iya. Keren banget. Di Hanover kamu kuliah di mana, Ndul? Nama Aku kampus? kuliah, nama kampusnya University of Applied Sciences Hanover. Ah, University of Applied GA aja. Sciences. Ya, Mhm. Dek, jelas viewersnya. Mhm. Ngambil Hanover. eh, jurusan Proses engineering. itu tentang apa, Ndul? Itu tentang sebenarnya jurusan ini kayak nggak ada gitu di Indonesia. Jadi kayak aku lumayan kesulitan sih jelasinnya gimana. Tapi itu sebenarnya kayak teknik kimia gitulah. Jadi kita tuh belajar Hmm. tentang proses buat optimalisasi di perusahaan. Misalnya kita kita juga sering bikin rancangan desain eh, buat buat satu pabrik, atau buat misalnya ini mau bikin apa namanya pembangkit listrik tenaga uap, itu juga kita
sering juga desain buat bikin plan-nya gitu. Gila. Bonita loh. Bisa nggak ngono-ngono. Aduh, Nang kono nggak ono sego elek-elekan ya? sego elek-elek. Ono ya? Maksudnya sego elek-elek itu apa? Aduh, kok gak update ya, Ndol. Iya, kayak Lagi aku gak. viral beberapa waktu terakhir. Kenapa? Itu lagi viral loh, sego elek-elekan dalam beberapa waktu terakhir sih. Oh, aku gak ngerti apa ke sego elek-elekan. Jelasin. Master viral. Jadi juga ini buat teman-teman yang lagi nyimak. Nah, nulis juga aktif memperjuangkan Persebaya yang 1927 ya, Ndol. Bahkan ketika pada tahun berapa aku lupa, waktu Bu Risma kunjungan ke sana, si Nandul sama Mbak Isabella itu juga Iya, menemui 2016. Bu Risma untuk mempertanyakan nasib dari Persebaya. Itu bisa diceritakan kan dulu prosesnya waktu itu, waktu ketemu Bu Risma dan responnya Bu Risma sendiri itu gimana? Waktu itu. Em, ya, jadi aku jawab ya. Jadi waktu itu tahun 2016 aku jabat jadi bendahara PPI Hannover dan Isabella itu ketuanya. Mm-mm. Kita tuh sangat kerja, ya pokoknya kerjanya dekat lah ya, maksudnya kayak sering kerja bareng. Terus akhirnya waktu itu kita dapat undangan dari KJRI Hamburg untuk datang ke acara itu yang waktu Bu Risma datang ke Hamburg. Nah terus kita tuh ada ide mau tanya lah sama Bu Risma gimana kayak tentang nasibnya Persebaya karena waktu itu emang kacau gitu kan. Itu dalam forum ngono, Ndel. Apa waktu sesi tanya jawab atau ono private Ada room kan? sisi tanya jawab. Sesi tanya jawab. Jadi Bu Risma tuh ngasih kesempatan buat sesi tanya jawab. Nah sebenarnya Bu Risma itu waktu itu presentasinya tentang kota, gimana tata cara kota, dia Kata bikin ya. tentang kota, dia mau bikin hutan di Surabaya, maksudnya kayak hutan yang kayak ke taman kecil-kecil gitulah ya, biar udaranya lebih bagus. Terus yang kita tanyain itu malah tentang bola. Terus, Sebenarnya reaksinya Bu Risma juga bisa dilihat di video YouTube-nya Isabella, kan dia yang upload. Itu sebenarnya dia lumayan kaget ya karena kenapa kok tiba-tiba tanya bola, ini presentasi saya bukan tentang itu gitu. out of the box lah ya pertanyaannya. Iya, terus ya sebenarnya aku sama Isabella tuh waktu itu pengen tanya gitu, kayak berani tanya gitu karena ya sebenarnya Isabella sih yang tanya, aku gak tanya. Jadi pengen ngasih ngasih gimana ya, ngasih simbol kalau misalnya bonek ini loh di mana-mana. Kamu mau ke Jerman pun ditanya tetap sama bonek. Itu bakalan ditanya kalau gimana tentang Persebaya itu kan. Sebenarnya ekspresi dia sih nggak terlalu suka ya karena ya karena emang ya presentasinya apa terus yang ditanya apa gitu loh. Tapi respon secara apa ya verbalnya Bu Risma Dewi gimana dulu waktu kamu dan Isabella menanyakan tentang Persebaya? Ya dia sebenarnya lumayan kaget pertamanya, tapi dia jawabnya akhirnya sederhana sih kayak ya sebenarnya kalau Persebaya itu bukan urusan negara ya karena Persebaya itu bukan miliknya pemerintah Kota Surabaya. Terus ya itu sih alasan dia pertama bilang kayak gitu. Terus Persebaya itu intinya adalah masalah yang benar-benar complicated. Jadi Hmm. dia nggak bisa sebagai perseorangan atau sebagai maksudnya wali kota Surabaya bikin statement tentang gimana nasib Persebaya ke depan gitu. Gitu. Karena itu dia nggak punya kapasitasnya lah ya. Eh, menurutnya nggak punya kapasitasnya. Menurut Bu Iya, Risma menurutnya nggak punya tidak punya kapasitasnya. kapasitas pada waktu itu. Oke, kan bertahun-tahun dulu kamu intinya tidak hadir di stadion untuk mendukung Persebaya. LDR dengan Persebaya. Mhm. LDR kaitannya dengan kerinduan. Gimana kamu mengatasi rindu dengan Persebaya?
Iya, jadi ngatasi rindu sama Persebaya itu dulu gampang ya karena website video atau apa yang bisa streaming online. Heeh. Ya itu dulu masih belum bayar, sekarang bayar. Oh iya Tapi iya iya iya. Iya. Tapi iya kan kan. murah. Tapi ya tetap aja sih Iya kapitalis soalnya banget tuh. nggak punya bank di Indo gitu loh. Jadi kayak aku bayarnya piye ngono. Tapi sebenarnya akhirnya ya kayak lihat ya paling sekarang dari Instagram atau ya kalau Cuplikan misalnya lihat sepak bola sih aku lihatnya di sini waktu sebelum corona ya. Kalau sekarang udah corona cuplikan. nggak bisa lihat lagi. Iya, piye akhirnya eh, apakah yes ditahan sik lah rindune sampai keluar jerawat atau bahkan Iya, suatu waktu juga mampir ke Indonesia nonton Persebaya terus balik lagi ke Hannover atau mungkin ada rencana-rencana untuk melampiaskan rindu. iya waktu kapan lalu kan sempat pulang terus juga lihat Persebaya waktu itu. Tapi waktu itu emang stadionnya lagi sepi karena waktu itu matchnya lagi bukan kayak yang lawan Persija atau lawan Persib gitu ya. Terus sebenarnya juga sebenarnya tahun ini tuh pengen pulang karena kebetulan juga teman nikah, terus Ya, sepupu juga nikah, terus dia kayak eh, pengen pulang sih, tapi masih belum bisa kayaknya ya. sik dulu. Kamu S1 lulus ya? Iya, Berarti sekarang S2, master. Mhm, atau S2. jurusan yang sama. Jadi waktu yang S1 aku ngambilnya Bioprocess Engineering. Itu kayak proses Mana? engineering tapi itu kayak proses engineering tapi dia lebih kayak ke fermentasi yang kayak gitu yang pakai mikroba gitulah. Pokoknya yang ada hubungannya sama biologi. Terus Ya, ya terus sekarang aku ngambilnya yang benar-benar general proses engineering kayak yang bukan spesialisasi sih. Jadi kayak waktu aku ngambil bachelor itu lebih spesifik gitu loh. Kalau sekarang lebih lebar. juga di kampus yang sama. Kampus yang sama. Beasiswa toh Iya, tetap tapi kerja, beasiswanya. tetap Kenapa? bisa bekerja kamu. Iya, jadi aku sekarang juga kerja di pabrik kimia terbesar di dunia. Kalau kalian tahu namanya BASF. Nggak tahu. Ya pokoknya itu pabrik kimia terbesar di dunia. Terus Tak aku, browsing habis gini. kenapa? Tak browsingnya habis gini. Oh ya, browsing ya. Eh, Berarti kuliah kerja wih. Kok ono ya bonita sing kayak kamu gitu. Padahal stigma orang terhadap bonek dan bonita kan ya sebenarnya itu dulu yang kita tahu kan ya. Em, Kamu bisa menepisnya loh dengan kesunyian itu. Waduh, kesunyian. Kesunyian. Aduh. Terus kamu tadi itu pas lah menyinggung corona. Mhm, Kan di tengah jalan kompetisi dihentikan karena mhm, pandemi corona. mhm. Corona, corona, wis pengindul jam 3 isu iki. Ya podo dek kene jam 10. Isuk isuk. Iya, iya. Kok isuk sih? Kok 10 isuk, 10 bengi. Ya. Lanjut ya. Sorry sorry. Kompetisi kan dihentikan akibat pandemi corona. Itu bagaimana dulu? Sing kita biasanya tiap weekend bisa menikmati football days, terus secara mendadak kudu rehat untuk waktu yang tidak bisa ditentukan itu berpengaruh nggak sih dulu untuk kita Oh. kamu lah. Oke. Jadi aku nge-follow Instagramnya kayak fans-fans bola gitu kan di Jerman. Kayak apa kok di Indonesia
Troll Football ID. Ah, Ya, terus aku juga nge-follow. Terus mereka kayak tiap hari update-nya memes gitu yang kayak kangen lihat sepak bola. Aku ngapain nih karantina nggak bisa lihat sepak bola dan lain sebagainya. Terus mereka tuh bahkan mulai ngelihat sport yang lain, misalnya kayak renang. saking gabutnya ya. Saking gabutnya ya, saking gabutnya. Nah, terus itu emang awalnya kan corona em, buat Bundesliga itu awalnya emang 2 pemain Hannover, Heeh. Hannover 96 itu terinfeksi corona. Pertama waktu satu yang dites positif itu keluar, maksudnya kayak hasilnya keluar, itu cuman dia doang sendiri yang disuruh buat karantina. Tapi setelah ada 2 orang yang kena, akhirnya semua pemain di tim itu, maksudnya di tim Hannover itu tuh di karantina semua. Tapi waktu itu masih pertandingan Bundesliga itu masih jalan. Terus waktu itu Hannover minta keringanan karena nggak ada pemain yang bakalan main buat ini apa namanya buat tanding melawan Dresden waktu itu. Oh, jadi waktu Terus pemain pertama kena corona itu kompetisi masih jalan. masih jalan. Terus? Terus pemain 2 kena, itu kompetisi pun masih jalan. Tapi Hannover 96 udah nggak jalan lagi karena udah dikarantina semua kan pemainnya. Mm-mm. Terus beberapa minggu kemudian, bukan beberapa minggu kemudian tuh kejadiannya cepat banget. Kayak beberapa hari kemudian itu semuanya tiba-tiba langsung disuruh diem di rumah selama 14 hari pertamanya. Dan kuliah-kuliah tuh kayak kampus ditutup, terus sekolah-sekolah juga ditutup. Terus ya semua kayak akhirnya Bundesliga juga di cancel atau ditunda Pospon sampai lah ya. dipospon sampai waktu yang belum ditentukan sih. Terus Terus sekarang di Hanovernya sendiri itu ada kayak semacam karantina wilayah, ngono nggak no? nggak ada, jadi semuanya dikarantina teman-teman. Jadi kayak semuanya Karantina. dikarantina, cuman minggu lalu ya 1 minggu yang lalu itu dikeluarkan aturan. Jadi cuman boleh ketemuan sama orang yang emang tinggal satu rumah. Jadi misalnya aku bisa ketemuan cuman sama tetangga kos aku gitu. Oh, yang ada Tetangga dalam satu gedung itu ya? Maksudnya iya, bukan yang satu itu gedung, satu rumah sih kayak satu kebutuhan apartemen pokok, gitu. Hmm? kebutuhan pokok di sana tercover nggak dulu? Ya tuh, jadi awalnya kan karena kejadiannya tuh cepat banget ya. Jadi orang-orang tuh pada shock. Terus akhirnya panik Panik buying. buying. Terus aku juga sih sebenarnya kan aku juga kayak takut gitu kan. Terus banyak banget kayak bahan pokok yang habis kayak beras, mie, kayak gitu-gitu habis. Kayak kebutuhan-kebutuhan medik kayak masker atau hand sanitizer di sana juga nganu nggak no? Itu hand Langka nggak? sanitizer itu langka banget. Kayaknya mungkin lebih langka daripada di Indonesia ya, karena di Jerman itu nggak bisa bikin sendiri. Maksudnya Wah, nggak. kamu nggak boleh gitu loh kayak misalnya bikin oke komunitas bonek nih mau iuran bikin hand sanitizer terus dibagiin sama warga. Kalau sekarang kan zaman ya kayak gitu ya. Kayak misalnya Hmm, musola bikin hand sanitizer disinfektan. sendiri. Nah, kalau di Jerman tuh nggak boleh bikin hand sanitizer sendiri karena sebenarnya hand sanitizer itu karena aku kerja di pabrik kimia nih ya. Ya, Iya, itu tuh berbahaya kalau misalnya kamu nggak hati-hati bikinnya karena itu mudah terbakar. Apalagi kan di Surabaya atau di Indonesia itu kan panas ya. Dan itu bisa nah, aja kayak misalnya mungkin orang nih bapak-bapak di samping rokok pas bikin hand sanitizer itu benar-benar bahaya itu sama aja kayak bensin gitu loh. hmm, mudah tersulut ya. Iya, ya makanya itu di Jerman nggak boleh bikin kayak gitu. Jadi ya Tapi itu eh, aman kan dul kamu dan teman-teman lainnya? ya aman sih, aman. Di Jerman itu lumayan ini sih kayak tesnya tuh bisa drive thru dan itu Oh, gratis. tes itu apa rapid test? Hmm,
terserah sih kamu aja sorry. Jadi ada 2 pilihan, kamu bisa bikin yang rapid test atau bikin yang PCR test. PCR test kan 1 hari ya. Kayak misalnya hari ini kamu tes, besok kamu bisa ambil kayak di Itu Indo. bisa drive, Iya, bisa drive thru. Jadi kayak nggak cuman ada batasan sehari sekian ribu tes, nggak ada. nggak Saya ada. pengen ya enak ya. Di Ya. ini tuh Bandung lah nggak salah, Jawa Barat itu sehari mek 200 Pak. Ya nangis ngono. Ya, itu lumayan sih. Jadi makanya di Jerman juga terdeteksinya juga tinggi kan. Orang yang terinfeksi corona sampai saat ini di Jerman itu sekitar 70.000, hampir 80.000. Karena memang tesnya juga tinggi ya. Iya, tesnya juga tinggi bisa, ya itu tadilah drive thru. Ya, 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 ya. Terus kompetisi di Indonesia kan juga otomatis postpone juga loh. Harapanmu lah untuk Persebaya khususnya di tengah wabah corona ini apa harapan? Hmm, harapan di tengah corona ini, em, ya yang penting dalam krisis itu kita sebagai manusia harus, halo, Rivi, Riv, Halo, aso, ah, soalnya videomu gak gerak, jadi aku pikir kamu wis, aku biasa anteng soalnya. oke, oke, jadi, Aku copo ngerame soalnya. oke, oke, em, ya jadi menurut aku di masa yang sulit ini kayak ya krisis lah kita bisa bilang itu tuh manusia harus saling bantu membantu. Kalau bisa jangan panik buying, itu termasuk tindakan yang egois. Aku juga em, Merasa bersalah. merasa bersalah setelah panik buying karena Istilah bonek. jadi iya, jadi waktu Salah aku ngomong salah, bener ngomong bener. kenapa? Ya bonek ya ngene iki kan, lek salah ngomong salah, bener ngomong bener. Ya, jadi waktu itu benar-benar gimana ya waktu musimnya panik buying, aku tuh ngelihat kayak 1 minggu setelahnya belanja lagi kan karena juga panic buying tuh paling bertahan berapa lama sih? Kayak seminggu, 2 minggu gitu kan. Kalau misalnya kamu beli banyak terus akhirnya masak di rumah. Ya setelah 2 minggu atau setelah 1 minggu aku balik lagi ke supermarket itu ngelihat banyak kayak banyak orang tua yang mau beli air atau mau beli bahan pokok itu malah gak kedapetan gitu loh. Dan menurut aku ini panic buying itu benar-benar sangat bermasalah atau sangat membahayakan buat mereka yang benar-benar membutuhkan. Apalagi kan kalau orang tua itu lebih ini ya lebih risikonya lebih tinggi kalau kena corona. Terus Terus harapannya buat liga di Indonesia ini mungkin susah ya karena tim-tim juga kayak misal tim-tim yang kecil gitu itu kan jarang ada sponsor terus mereka cuman mengandalkan pemasukan dari apa namanya dari dari penonton atau dari supporter itu mungkin lebih susah ya di sekarang. Di Jerman pun juga kayak gitu kok banyak tim uh, yang yang bilang kalau mereka butuh bantuan di saat yang sulit ini. Ya menurut aku sih saling membantu aja terus ya kalau bisa mungkin ikutan yang dulu kayak ini one man one ticket terus apa namanya buying without watching itu bagus tuh buying ah, without watching. game itu dulu ya, Iya, sempat itu sempet yang kan dulu keren. buying without watching. Ya mungkin bisa kayak gitu lagi. Karena gimana ya? Emang kalau tim kecil tuh emang sekarang rentan. Rentan Gitu. bangkrut dan diakuisisi Iya. ya. Dan itu Terus bukan di Indonesia doang, itu di Jerman juga kayak gitu. Kayak itu hal yang normal. normal ya. Hmm. Terus the last questions lah. Apa suara-suara positifmu untuk menghadapi wabah ini?
suara positif, ya kalau misalnya bisa kerja dari rumah, itu ya kerjalah dari rumah, jangan dablek. Jangan Lihatlah, double. ya lihatlah itu Itali kayak tetangga deket, itu emang mereka kan ini sukanya dablek juga, ya kayak suka kumpul-kumpul kayak orang Indonesia gitu kan pas wabah corona. Terus Akeh anak mudanya, nih paling, kenapa? akeh Kenapa? ojek online nih paling nang Itali. Kenapa? Akeh ojek online nih paling nang Itali. Gak ada sih harusnya. Cuman ya sering kumpul-kumpul, terus orang mudanya itu kayak nggak memperhatikan, dulu tuh kayak sering main sini, main ke sana, kayak kumpul-kumpul gitulah, itu tuh sangat berbahaya buat corona. Maksudnya saya sangat berbahaya buat sekarang karena ya karena corona tuh nyebarnya cepet teman-teman. Jadi kayak mungkin kita nggak ngerasa ya, tapi mungkin karena kebanyakan orang muda kan emang nggak ngerasa simptom-simptomnya itu. Jadi kayak Saya ternyata udah punya corona terus habis itu em, main ke sana main ke sini nyebar semua kan, jadi ya gitulah, lihatlah itu Italia itu kan sangat menyedihkan. kayak ngono ya, Ndul. Oleh tak akhiri kayak. Boleh. Gak tapping. Cek lali, aku lek ngakhiri biasanya apa ya? Oh, aku rip. Tapi aku coba lah. Ya, oke, tak akhiri. Ya, beginilah ngobrol-ngobrol saya dengan Nandul, seorang Mhm. wanita yang sekarang lagi menjalani S2 di Hannover dan sekaligus kerja di pabrik kimia terbesar di dunia, BSF, BSH, BASF BASF, ya. browsing dewe lah. Ya, beginilah di episode keempat bareng Nandul, cintai Persebaya dari Jerman, sanggupkah? Untuk teman-teman yang ingin stay di video ini, kamu bisa kunjungi di akun YouTube PMBUM Surabaya atau follow di Instagram greenvoice_podcast. Begini saja dari saya, Rivi Alawi dan Nandul, alias siapa sih Ndul? Jenengmu Ndul? Italia. Alia. Mhm. Yes lah. Dan Dalia, terima kasih waktunya. Maaf mengganggu pekerjaanmu. Santai Udah aja. disempet-sempetin. Ini janjian udah dari sebelum ada corona loh sama Nandul. Mhm. Baru terlaksana. Gitu aja ya, Ndul. Ya. Akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Burung salam satu nyali ya. Iya Salam satu burung. nyali ya. Oke. Mhm. Salam satu nyali. Wani.